سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Banyak orang yang tanya itu, gimana sih asal usulnya? Wong nabinya di Mekah Madinah, kok jamaah berkembang di Indonesia? Jadi saudara, ini Allah paring memang nikmat besar ya di Indonesia ini ya. Sebelum tahun 29 saudara. Sebelum tahun 23 sampai 29 itu Saudi Arabia itu masih belum menjadi Saudi Arabia yang sekarang. Di Saudi Arabia itu dijajah oleh orang Turki. Yaitu kekhalifahan Turki. Ottoman apa otonom? Ottoman ya. Ottoman. Utsmani maksudnya itu. Itu sebelum tahun 23 itu saudara, di Masjidil Haram itu namanya sholat wajib itu 4 kali. 4 kali ganti imam. Jadi yang mazhab Syafi'i adzan dulu, terus sholat sunnah qomat, nanti ganti lagi mazhab Maliki. Satu masjid saudara sholatnya imamnya 4 kali. Di Madinah juga gitu. Sekitarnya Masjidil Haram tuh tempatnya bid'ah-bid'ah. Pemujaan kuburan, pemujaan rumahnya Nabi, pemujaan macam-macam. Lah 200-300 tahun sebelumnya itu keluarga Saud yang punya apa namanya, samaan boleh lihat di Google ya, boleh dilihat di Google. 200-300 tahun sebelumnya itu sebenarnya si bin Saud ini dan dengan ulamanya yang Muhammad bin Abdul Wahab itu ingin ambil mana? Maka Madinah dikembalikan kepada kebenaran. Gitu loh. Karena apa? Sudah merajalela apa? Bid'ah. Singkat cerita saudara jamaah, tahun 23 itu mulai adanya revolusi. Jadi bersamaan dengan jatuhnya Turki kepada kekuasaan Inggris dan nggak ada lagi kesultanan lagi, akhirnya Saudi terbuka, akhirnya diambil alih oleh keluarga Saudi, dijadikan raja. Masa revolusinya antara 23 sampai 29 baru independen, 1929. Dan masa 23 sampai 29 ini sudah mulai pembenahan saudara. Pembenahan Masjidil Haram harus bersih dari bid'ah. Harus kembali kepada kemurnian seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tahun 29 itu sudah mulai establish. Tapi negerinya masih melarat saudara. Cuman mereka senang karena Masjidil Haram kembali kepada kemurnian. Gak ada lagi imam sholat 4 kali, gak ada lagi. Bid'ah-bid'ah dihancurkan semua. Nah terus kebetulan di Indonesia juga ada seorang pemuda namanya Madhal yang disebut Haji Nur Hasan. Madhal bukan Madhal artinya. Orang bilang Madigol itu saudara, itu orang olok-olok itu. Madhal itu Bapak Imam Haji Nur Hasan. Beliau di Indonesia ini sudah puas mondok pertama di Semelo. Semelo itu Yai Zahid. Yai Zahid itu nggak pernah duduk selonjor kaki. Katanya kalau selonjor kaki itu kakinya sampai ke Laut Selatan. Maksudnya itu memang orang sakti saudara. Dan ahli alfiyah, ahli jurumiyah, ahli. Lah Bapak Imam ini murid terkasihnya. Belajar sampai habis. Sudah habis kamu pergi pondok lain lah. Sini udah habis, nggak ada yang saya ajarin lagi. Beliau ke Termas. Ke Termas juga gitu. Sudah habis pergi ke Kebarongan. Ke Batu Ampar. Tahu Batu Ampar itu mana saudara? Madura loh. Langsung aja ngomong Madura. Ada yang Madura di sini? Oh, ada. Beda. Banyak Madura. Tretan Dibi ya. Jadi saudara, beliau pergi ke Batu Ampar. Sampai terakhir pernah ke Barongan Banyumas ke Barongan. Yang terakhir di Tebuireng. Tapi beliau itu
menurut ceritanya Mbah Nur Asnawi ya, Haji Nur Hasan itu di Indonesia ini ya belajar ilmu alat, ya belajar ilmu Quran hadis apa, tapi nggak ada yang praktek Quran hadis. Akhirnya beliau bingung, gimana ini? Belajar fikih, belajar semua belajar, tapi nggak ada yang praktek. Semua yang dipraktekkan ya ilmu karangan, ilmu bid'ah-bid'ah itu. Akhirnya beliau pengen, saya mau belajar di mana? Mekah. Lah guru-gurunya waktu ditanya, ini belajar saya juga di Mekah. Setelah datang di Mekah, bisa dibayangin saudara, gurunya Bapak Haji Nur Hasan belajarnya sebelum tahun 22. Ada yang tahun 18 berapa, ada yang tahun 18 berapa, tahu nggak? Bukan tahun 19 gitu loh. Tahun 18 berapa, itu belajarnya di Mekah, tapi yang dipelajari guru-guru yang bid'ah itu. Lah Bapak Imam datang tahun 29, pas tahun 29 datang, sudah semuanya kemurnian, kaget beliau. Menurut Haji Nur Asnawi itu beliau bilang Haji Nur Hasan perlu waktu 2 tahun berbantahan dengan guru di Mekah Madinah, terutamanya di Mekah. Perlu 2 tahun untuk bisa menerima ilmu mangkul. Karena yang dipahami orang itu harus belajar ilmu fikih dulu, ilmu alat dulu, ilmu dulu. Lah ulama-ulama Masjidil Haram belajar ya Quran hadis asli. Quran dulu dipelajari, hadis dulu dipelajari, baru belajar yang lain-lain. Enggak, belajar ilmu alat itu enggak disyaratkan. Yang disyaratkan ilmunya mangkul. Kalau orang udah bisa, baru kamu boleh belajar fikih, baru belajar pendalaman yang lain-lain, silahkan. Tapi pertama itu orang Islam itu utama adalah belajar Quran hadis. Itu perlu lama untuk bisa nerima. Karena nyatanya di Indonesia jamaah orang belajar agama itu yang pertama yang dipelajari fikih. Lah kalau orang belajar fikih nggak sholat saudara, mau wudhu aja susah, mau wudhunya siapa? Syafi'i apa Maliki apa Hambali apa Hanafi? Padahal 4 orang ini imam-imam besar yang termasuk guru-guru mangkul kita. Tapi oleh murid-muridnya dipakai namanya untuk mengerjakan bid'ah-bid'ah itu. Akhirnya setelah 2 tahun Haji Nur Hasan berbantahan itu akhirnya bisa nerima adik-adik. Bisa nerima bahwa saya harus belajar mangkul. Alhamdulillah Haji Nur Asnawi itu cerita ke saya gini. Setelah Haji Nur Hasan itu menerima, oke, saya mau belajar. Itu beliau disyaratkan, kamu kalau belajar semua harus hafal Quran. Beliau menghafal Quran hanya 27 hari. 27 hari hafal Quran. Jadi pagi dibacain oleh gurunya Syekh Abu Sama di Masjidil Haram. Jadi kadang Syekh Abu Sama yang baca, kadang Haji Nur Hasan yang baca. Terus setelah itu sholat duha, datang ke Haji Nur Asnawi ngapalin sambil disemak. Kalau yang salah-salah dibetulin. Nanti habis asar sampai isya setor kepada Syekh Abu Sama. Cuman 27 hari. Setelah hafal Quran 27 hari, beliau diajarin qiraah asyarah. Bukan hanya qiraah sabah, qiraah asyarah. Tapi yang diajarkan ke jamaah qiraah sabah, karena yang paling mutawatir adalah qiraah sabah. Qiraah sabah. Ada qiraah, bukan hanya qiraah asyarah saudara, ada qiraah salatun ada. Qiraah salatun ada saudara jamaah. Tapi yang paling mutawatir adalah mutawatir qiraah sabah. Dan beliau hafal semuanya, syairnya, syatibinya, hafal semua. Haji Nur Hasan. Dan beliau bilang, saya ini menguasai hadis 49 hadis. 49 hadis. Ada isnadnya, tapi yang hilang. Yang masih itu cuman bacaan Hafiz sama apa? Kutubus Sittah. Ibnu Majah tidak termasuk. Muwatta masih ada anunya apa? Lah, setelah belajar lama selama 10 tahun saudara jamaah, ini coincidentally yang baik untuk kita. Tahun 41 itu ada perang dunia kedua. Orang luar Saudi yang mau tinggal di Saudi harus tanda tangan kontrak menjadi citizen Saudi, paspor Saudi. Kalau nggak mau sebagai citizen Saudi harus pulang. Lah Bapak Imam kita itu sebenarnya beliau ditahan oleh Syekh Abu Sama, Syekh Umar Hamdan, banyak Syekh itu. Di sini aja kamu jadi penerus kita. Tapi beliau bilang saya nggak mau. Adik-adik. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia tahun 41. Pulang tuh sama Pak Haji Nur Asnawi juga pulang. Beliau amar ma'ruf. Datangin siapa?
Maksudnya ngajak bikin jamaah lah, ngajakin kiai dari Semelo, Batu Ampar, semua didatengin, nggak ada yang mau. Nah terus beliau membuat Oke lah kita kalau semua nggak mau kita bikin sendiri. Pak Haji Nur Asnawi, Pak Haji Bahran, Haji Nur Hasan. Yang ditunjuk jadi imam Haji Nur Hasan. Beberapa bulan kemudian yang beat lagi adalah Pak Sanusi. Sanusi itu saudara kandungnya Bapak Imam. Dengan Ma'al waktu dinikah terus mau beat. Itulah asal mulainya jamaah saudara. Jamaah berdiri di Indonesia. Akhirnya amar ma'ruf. Setelah dulu belum jamaah, bikin jamaah amar ma'ruf. Setelah bikin jamaah amar ma'ruf lagi, ayo kita ikut jamaah kita. Enggak ada yang mau. Tahun 50-an putus asa. Haji Nur Hasan putus asa saudara jamaah. Putus asa maksudnya uzlah. Tinggal di hutan karena semua orang nggak mau jamaah. Tinggal di hutan namanya hutan Ngerimbi. Tahun 50-an. Lah, yang namanya uzlah saudara jamaah ya harus hidup di hutan, nggak kumpul dengan orang. Lah ini naudzubillah min dzalik saudara. Saya ketemu mubalek ya bahwa saya, saliting saya itu yang keluar dari jamaah dan menyatakan uzlah. Saya sekarang sedang uzlah karena di Indonesia ini nggak ada jamaah yang benar. Nah, menyatakan uzlah tapi sholat di masjid-masjid luar. Uzlah itu posisinya ya udah ngalas. Orang kok uzlah masih nang pasar, nang gone mall, saudara ya. Jual bensin, jual pentol, jual. Itu bukan uzlah namanya saudara. Murtad nih Mbah Lur. Nggih napa nggih Mbah Lur? Murtad itu namanya, bukan uzlah. Kalau uzlah itu ya sana, minggat sana. Nah itu. Nah jenazah waktu itu uzlah betul. Sampai bikin itu loh. Sampai di hutan itu hampir setahun lebih saudara. Nanam singkong tahun itu loh. Jadi telo kaspe, ubi kayu. Itu bawahnya ubi asli, atasnya di stek dengan ubi tahun. Sehingga bawahnya itu bisa jadi besar dan bisa dimakan. Itu orang-orang nyebutnya singkong baidah. Singkong baidah itu ya, asal mulanya nggak tahu belajar dari mana beliau itu bikin gitu. Tuh ada pernah singkongnya itu dimakan sama ini kera babon itu loh. Kera babon itu ngerusak saudara. Kera babonnya dipegang, yang paling gede itu yang rajanya itu bilangin teman-temanmu jangan rusak sini ya, jangan balik sini lagi. Yang nggak balik lagi saudara. Bukan drono RTT saudara. Astagfirullah. Bismillah. Alhamdulillah. Kopi ini enak Rasulullah. Udah cukup. Terus saudara, Mbah Nur Asnawi datang ke situ. Ini menurut Mbah Nur Asnawi ceritanya. Saya datangin, saya bilangin, Kaji, panggilnya Kaji gitu kan, memang kawannya. Kamu kalau tetap tinggal di hutan ini, gimana orang Indonesia, saudara-saudara kita, family kita, nggak akan dapat hidayah, nggak dapat kebenaran. Lalu sudah saya ajak nggak mau, datang di pondok-pondok mana-mana pada nggak mau. Saya ajak dirikan nggak mau, sudah berdiri juga nggak mau. Apa yang terjadi saudara? Wes gini, kita rubah caranya. Apa? Kita ngajakin orang-orang, yang kita ajakin bukan gurunya tapi muridnya. Di depan gurunya kita ajak. Waktu itu kan yang didatengin cuman gurunya bisik-bisik gitu kan. Ya enggak, kayaknya iya betul kamu baik-baik. Tapi habis itu ya enggak ada. Kalau bahasa Jawanya itu nggih. Ning ra kepangge. Ngerti enggak? Iya tapi enggak gitu loh. Habis itu terus diusulkan dirubah caranya. Akhirnya nasihatnya itu saudara, nasihatnya ya kau weras, insya Allah Pak Karimun tahu itu saudara. Ya atau Pak Solikin tahu itu insya Allah. Tapi kalau nasihat itu pembukaannya itu para kiai-kiai bajingan tengik. Ngono lho, delokok jaran, jancuan wis macam-macam saudara wis. Saya enggak mentolo mau ngomong saudara ya. Loh, kalau maling mencuri bajingan itu normal. Tapi kiai mencuri itu namanya bajingan tengik. Menipu. Tasih eling nonton Pak Karimun.
Tahun 50-an itu saudara keluar nasihat begitu. Dahsyat. Lah itu justru banyak murid-muridnya pondok-pondok gede-gede itu ikut ngaji. Soalnya apa? Lah ya diolok-olok gitu kok kiainya diem aja. Berarti betul gitu. Akhirnya ikut ngaji. Akhirnya sakit hati sampai sekarang ini banyak saudara jemaah. Sakit hati ku cangkeme kiai ngok sak enake dhewe lho. Lah cara halus enggak bisa ya saudara. Cara halus enggak bisa. Dan memang Bapak Imam Majnun Hasan itu ahli strategi saudara. Betul-betul ahli strategi. Allah